Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, melanjutkan bab tentang ta'zim hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wasyafaqati 'alaihim wa rahmatihim. Bab yang berbicara tentang anjuran perintah untuk mengagungkan dan menjaga kehormatan kaum muslimin dan hak-hak kaum muslimin serta wajibnya bersikap rahmat dan kasih sayang kepada kaum muslimin. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim saudara bagi muslim yang lain. Ini ketetapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang Islam dengan orang Islam itu punya hubungan persaudaraan. Persaudaraan apa? Persaudaraan fiddin, persaudaraan agama. Dan ini ketetapan sekaligus perintah. Ini khabar, hadis yang redaksinya berupa berita, tapi sekaligus di dalamnya ada perintah. Jadikan orang Islam yang lain itu saudaramu. Jangan jadikan musuhmu. Al-muslim akhul muslim. Dan Nabi Muhammad SAW mengikat persaudaraan ini dengan keislaman. Siapapun orang Islam, selama dia muslim, dia saudara saya dan dia punya hak-hak persaudaraan yang harus saya tunaikan. Ini hadis pendek, mudah kita hafalkan. Coba nanti diulang-ulang. Al-muslim akhul muslim. Al-muslim akhul muslim. Muslim saudara bagi muslim yang lain. Ya, satu kalimat ini saja kalau kita renungkan dan kita betul-betul menjadikan sebagai semangat dalam berinteraksi dengan saudara kita melihat ini saudara-saudara saya, wah, itu akan mendorong kita bisa bersikap lebih rahmat, kasih sayang, ya. Kemudian Nabi menyebutkan hak-hak persaudaraan. Kalau itu saudara Anda, maka kata Nabi, la yadlimuhu. Jangan seorang muslim menzalimi saudaranya. Jangan menganiaya saudaranya. Zalim itu bisa dari ucapan, bisa dari perbuatan. Dari ucapan seperti mencaci maki, Anda merendahkan, menghina. Dari perbuatan seperti memukul, termasuk merampas harta, itu zalim. Kata Nabi, la yadlimuhu. Itu saudara Anda. Jangan kau bersikap zalim kepadanya. Wala yuslimuhu. Dan jangan biarkan dia, jangan serahkan dia kepada musuh. Ketika saudara Anda menjadi korban kezaliman, kita sebagai saudaranya punya tanggung jawab untuk membelanya. Siapapun dia selama dia muslim. Ingat, yang mengikat kita Islam, bukan golongan. Jangan melihat, oh ini bukan golongan saya, dia terzalimi, dia korban kezaliman, kita biarkan.
Kenapa? Bukan golongan saya. Oh, menyelisihi hadis ini, Pak. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Persaudaraan Islam itu ada, dan itulah persaudaraan yang paling kuat. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa yang senantiasa membantu saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya, Allah akan membantu hajatnya, Allah akan menyelesaikan hajatnya. Siapa yang menyelesaikan hajat orang lain, dia hajatnya akan diselesaikan oleh Allah. Wa man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu biha qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membantu saudaranya, membantu menghilangkan kesusahannya di dunia. Ada saudara kita terhimpit masalah, mendapatkan kesusahan, lalu kita memberikan uluran tangan, membantu dia, dia terbantu dengan bantuan kita, terselesaikan masalahnya, maka Allah akan menghilangkan masalah orang membantu saudara di dunia. Allah akan menghilangkan masalahnya di mana? Bukan hanya di dunia, di akhirat. Di saat kita membutuhkan pertolongan Allah, di saat kita membutuhkan rahmatnya Allah, Allah memberikan bantuan, memberikan rahmat kepada siapa? Mereka-mereka yang di dunia menyelesaikan masalah-masalah saudaranya. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka dia akan ditutup aibnya pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, hadis ini merupakan hadis yang agung. Hadis yang menjelaskan bagaimana kita memandang saudara kita, orang Islam yang lain, dan apa hak-hak dia yang harus saya tunaikan. Kita memandang dia sebagai saudara, apa haknya? Jangan dizalimi, jangan dibiarkan dia terzalimi. Bantulah ketika dia mengalami kesusahan, tutuplah aibnya. Hati-hati dengan membongkar aib saudara-saudara kita, ma'asyiral muslimin. Kalau kita menutup aib, Allah akan tutup aib kita. Kita buka aib, Allah akan buka aib kita. Ini yang saya katakan, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya, dan Allah akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan hamba-hamba Allah. Hati-hati memperlakukan hamba-hamba Allah, karena di situ cara Allah memperlakukan kita. Anda membantu, Anda akan dibantu. Anda menyusahkan, Anda akan disusahkan. Anda menutup aib, Anda akan ditutup. Anda membuka aib, Anda akan dibuka. Dan di sini ikhwani fillah, betapa mulianya seorang muslim di sisi Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas, karena apa? Karena kita memperlakukan orang muslim, hambanya Allah. Allah langsung memberikan balasan. Ini hak-hak keislaman yang harus kita jaga betul. Apakah menutup aib saudara kita berarti menyembunyikan kejahatannya? Bukan. Menutup aib artinya apa? Tidak menyebarkan aibnya kepada orang lain. Kita melihat saudara kita ada aib pada dirinya, maka tugas kita adalah memberikan nasihat, bukan menyebarkan aibnya. Saya punya kawan umpamanya, dia melakukan perbuatan yang buruk. Saya sebagai seorang muslim, dia sebagai seorang muslim, dia punya hak untuk saya tutup aibnya. Saya tutup sambil saya beri nasihat, ya akhi, hindari perbuatan ini, jangan kamu lakukan ini.
Bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian dari kita, Pak. Melihat saudaranya keliru, salah, ada aib, bukan dideketin, dinasihatin, tidak diajak bicara, tapi justru dia bicara kepada semua orang. Allahu Akbar. Dia buka, bangga dia membuka aib saudaranya. Dia menjatuhkan aib saudara. Dia tidak tahu dia sedang dalam teropong. Dia dalam pengawasan Allah. Dan apa yang dia lakukan pasti akan dia tunai. Pasti akan dia dapatkan balasannya. Jadi kalau kita melihat aib saudara kita, maka tugas kita memberi nasihat, menyampaikan nasihat. Bukan gebar-gebar di luar, si fulan. Apalagi kalau fitnah, na'udzubillah. Kalau memang itu aibnya dia, kita bongkar, kita buka untuk membuat dia malu. Allahu Akbar, itu kita sudah membuka aib. Apalagi kalau kemudian kita buka, kita tambah-tambahin. Ini yang sering terjadi. Bahkan antar saudara, antar muslim. Bahkan antar orang-orang yang ngerti agama. Na'udzubillah, tidak ada rasa takut kepada Allah. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan, hei, hati-hati dengan berbuat kepada saudaramu. Kemudian satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakdhibuhu wa la yakhdhuluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim saudara bagi muslim yang lain. La yakhunu, jangan dia mengkhianati saudaranya. Anda dipercaya dengan saudara Anda, dipercaya oleh saudara Anda, lalu Anda berkhianat. Saudara Anda bercerita kepada Anda tentang segala hal tentang urusannya. Kalau dia sudah bercerita tentang semua urusannya, berarti dia betul-betul percaya. Bahkan rahasianya disampaikan, berarti dia betul-betul percaya kepada Anda. Lalu Anda buka rahasianya kepada orang lain, Anda pengkhianat. La yakhunuh, jangan menjadi pengkhianat bagi saudara Anda sendiri. Wala yakhunuhu wala yakdzibuhu, dan jangan mendustakan dia. Apa yang dia katakan, kejujuran yang dia katakan, kita katakan Anda berdusta. Itu termasuk perbuatan buruk kepada saudara kita. Dia jujur, kita justru menuduh dia dusta. Wala yakdzibuhu juga bisa bermakna kita berperilaku dusta kepadanya. Anda terlihat baik, terlihat sahib, padahal di belakang Anda menusuk. Di depan terlihat ramah, di belakang melakukan fitnah. Sehingga kita bersikap dengan dua wajah. Terkadang kalau bertemu di depannya menggunakan satu topeng, ketika berpaling darinya lepas topengnya. Itu bukan sikap seorang muslim, itu pengkhianat juga. Wala yakdzibuhu wala yakhdhuluhu, dan janganlah dia yakhdhuluhu hampir sama dengan wala yuslimuhu. Jangan membiarkan saudara Anda terzalimi, teraniaya. Maka siapapun saudara kita, seorang muslim, ketika dia berada dalam kondisi dianiaya, terzalimi, bantulah sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan kalau kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki apa-apa, sebagai bentuk solidaritas, persaudaraan, bantulah dengan doa, ya Allah, selesaikan urusannya. Ya Allah, keluarkan dia dari kezaliman orang-orang berbuat zalim. Kenapa? Dia muslim. Itu yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Loh, bukankah dia berbeda dengan kita? Nah, perbedaan itu lain lagi. Perbedaan bukan berarti menghilangkan hak-hak Islamnya. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda dengan kelompok-kelompok sesat seperti Khawarij. Satu kesalahan saudara Anda itu langsung dianggap kafir. Dia seperti orang kafir. Bukan saudara. Oh bukan, ahlu sunnah tidak seperti itu. Ahlu sunnah itu seimbang. Ahlu sunnah itu melihat segala sesuatu sesuai dengan ketentuannya. Meletakkan segala sesuatu sesuai dengan timbangannya, proporsinya. Berapa salahnya itu yang kesalahannya. Tapi tidak semua kemudian 1, 2, 3, 4 kesalahan kemudian menggugurkan seluruh hak-haknya dia sebagai seorang muslim.
Kemudian Nabi sallallahu bersabda, kullul muslim 'alal muslim haram. Setiap orang Islam bagi muslim yang lain itu haram. Apa yang diharamkan? Irduh, kehormatannya haram untuk dirusak, Pak. Jangan merusak kehormatan saudara-saudara antum. Wa maluh, kehormatan hartanya, jangan diambil hartanya dengan cara yang batil. Wa damuhu, darahnya juga haram, jangan ditumpahkan. At-taqwa hahuna. Kemudian Nabi SAW bersabda, takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke dadanya. Artinya apa? Sumber ketakwaan itu dari dalam. Sumbernya di dalam, terlihat dalam perbuatan. Jangan salah memahami hadis ini. Jangan salah dan pura-pura tidak tahu atau menyalahgunakan, Pak. Ada seseorang artis membuka auratnya ketika diingatkan, kenapa Anda tidak berjilbab? Dia mengatakan, takwa itu di dalam. Saya menjilbabi hati saya. Loh, bahaya, Pak. Hatimu kau jilbabi, nutup. Kalau hati tertutup semakin sesat. Takwa di sini bukan berarti tidak perlu menunjukkan melakukan kesalehan-kesalehan yang bersifat kasat mata. Lah. Tapi takwa di sini artinya gerakan kita, sholat kita, ibadah kita harus bersumber dari sini, bukan dari luar. Kalau dari luar artinya riaan, kita sum'ah, kita ingin dilihat. Tapi kita sholat kenapa? Karena ketakwaan kepada Allah, karena dorongan cinta kepada Allah, karena ini perintah Allah. Itu maksudnya takwa di sini. Sehingga artinya hadis ini menyuruh kita untuk selalu mengoreksi ke dalam. Memperhatikan ketakwaan kita, membersihkan hati kita. Sehingga hati ini betul-betul penuh dengan nilai-nilai ketakwaan. Kemudian, bihasbi mri'in minasyarr ayyahkira akhahul muslim. Kata Nabi SAW, cukuplah seseorang berbuat buruk jikalau dia merendahkan saudaranya. Itu sudah cukup. Allah mencap orang yang mencela saudaranya sebagai orang yang buruk, merendahkan saudaranya. Maka ini hadis ikhwani fillah menjadi pegangan buat kita agar kita bersikap lebih baik kepada saudara-saudara kita. Jangan berbuat zalim, jangan membiarkan saudara kita terzalimi. Bantulah saudara kita, karena mereka adalah saudara-saudara yang Allah lah yang mempersaudarakan kita dengan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.